Kenapa Ayano Koji banyak digemari penggemar anime Classroom of the Elite? Sudah menjadi hal yang lumrah jika banyak sekali para penggemar-penggemar anime, khususnya dari kalangan wanita, lebih menyukai dan bahkan menjadi penggemar fanatik dari karakter-karakter yang menampilkan citra cool dan tak jarang juga sedikit jutek. Bahkan penelitian ilmiah pun mengamini hal tersebut. Hal ini berkaitan dengan hormon yang bekerja di belakang mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, wanita alias cewek juga cenderung lebih tertarik pada pria yang menampilkan karakter misterius dan bahkan cenderung dominan. Ini sudah menjadi naluriah ilmiah dari seorang wanita. Ini pula lah mungkin alasan jika kalian perhatikan mengapa cewek lebih suka membaca novel dibandingkan membaca komik ataupun manga. Karena novel adalah pure tulisan, tidak ada gambar di dalamnya. Bentuk fiksi ini sangat disukai oleh wanita karena tampak misterius sehingga wanita bisa bebas mengimajinasikan sendiri setiap adegan-adegan di novel tersebut sesuai pemikiran dan imajinasi mereka pribadi. Dengan kata lain, wanita sangat handal dalam hal berimajinasi. Selain itu, wanita juga suka dengan pria dominan karena itu adalah naluriah seorang wanita, di mana wanita membutuhkan perlindungan dari seorang pria. Pria dominan juga adalah tipe pria yang percaya diri, tidak emosian dan mandiri. Hal-hal yang secara naluriah sangat dibutuhkan oleh seorang wanita yang cenderung lemah dalam segala hal. Mungkin hal inilah juga yang menjadi alasan kenapa karakter-karakter cool di anime seperti misalnya Sasuke dari anime Naruto, Kaito Kid dari anime Detektif Conan, Gojo Satoru dari anime Jujutsu Kaisen, dan juga Ayano Koji dari anime Classroom of the Elite banyak sekali menyedot atensi penggemar dari kalangan kaum hawa. Namun untuk nama terakhir, ini terbilang cukup unik, karena selain digemari oleh penggemar dari kalangan wanita, Ayano Koji justru lebih banyak digemari oleh para penggemar anime dari kalangan pria. Bahkan tak jarang para wibu-wibu cowok ini banyak yang berhayal menjadi seorang Ayano Koji di dunia nyata alias di real life. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Pertama, satu hal yang paling membedakan antara Ayano Koji dengan para karakter-karakter cool lainnya adalah universe tempat ia diperkenalkan dan kemampuannya. Ayano Koji diceritakan sebagai manusia seperti biasanya yang hidup di dunia manusia seperti biasanya. Monster-monster tidak eksis di sini. Tidak ada adu ilmu sihir maupun adu ilmu gaib lainnya. Sehingga menciptakan kesan bahwa Ayano Koji sangat dekat dengan kita sebagai penonton. Latar belakangnya yang hanya seorang anak sekolahan biasa, meskipun sekolahnya sendiri mungkin juga terbilang cukup imajinatif seperti halnya alat-alat Doraemon. Namun hal ini tetap saja memberikan kesan relate dan nyata bagi siapapun yang menyaksikan anime ini karena kesan latar belakangnya sebagai seorang anak sekolahan. Namun pertanyaan selanjutnya adalah, bukankah di luar sana banyak sekali anime-anime yang menceritakan tentang kehidupan persekolahan? Ya, memang benar. Anime yang menceritakan kehidupan di sekolah sangat banyak sekali. Baik itu sebagai tema utama maupun hanya sebagai alur cerita selingan saja. Namun inilah yang membedakan Ayano Koji dan bahkan anime Classroom of the Elite itu sendiri dari anime-anime lainnya. Apa itu? Yes, apalagi kalau bukan karakter manipulatif. Ya, karakter manipulatif, cool dan juga ditambah dengan kehidupan sekolahan. Sebuah formula yang benar-benar mendobrak batas-batas imajinasi fiksi anime secara keseluruhan. Ayano Koji yang awalnya hanya diperkenalkan sebagai seorang karakter yang tidak memiliki ekspresi, semangat hidup dan juga bahkan tidak berusaha tampak menonjolkan diri di kelas. Sebuah karakter membosankan yang bisa dikatakan sangat amat tidak berguna. Namun, semua itu berbeda ketika di season kedua
ia nampak memperlihatkan sebuah plot twist yang cukup amat sangat mengesankan di balik karakternya yang seperti itu. Ya, semua penilaian itu berubah 180 derajat, di mana kita bisa melihat betapa berbahayanya seorang Ayano Koji di belakang layar. Dengan daya analisisnya, dia bergerak di dalam senyap, memanfaatkan semua orang yang dikenalnya sebagai sebuah pion. Meskipun Ayano Koji berusaha memanfaatkan orang-orang di sekitarnya, namun dalam prakteknya sebenarnya Ayano Koji tidak 100% mencari keuntungan sendiri dari penderitaan orang lain. Alih-alih memanfaatkan orang lain, Ayano Koji justru memberikan pilihan simbiosis mutualisme, alias prinsip saling menguntungkan dalam perjanjian kepada para pion-pionnya. Kita ambil contoh pada kasus yang terjadi kepada Karuizawa, di mana Karuizawa diceritakan memiliki masa lalu yang kelam, yaitu dia sejak kecil sering dibully oleh para teman-temannya. Dan ketika ia SMA, dia ingin menutup rapat-rapat semua fakta itu dan memilih hidup sebagai seorang parasit yang berpura-pura menjadi pacar Hirata yang merupakan ketua kelas di kelas mereka. Dengan memiliki status sebagai seorang pacar dari cowok paling populer di kelas, so pasti membuat citra dan kepopuleran Karuizawa juga ikut terangkat. Namun suatu ketika rahasianya terbongkar dan ia pun dibully beberapa murid cewek dari kelas 1C. Ya, hal ini bisa terjadi karena Ayano Koji membocorkan rahasia tersebut, dan ketika Karuizawa dibully di satu ruangan yang sangat gelap, Ayano Koji pun dengan saksama menyaksikan detik demi detik bagaimana Karuizawa dibully oleh para murid-murid dari kelas 1C tersebut. Dan tak lupa Ayano Koji pun merekam kejadian tersebut dengan handphonenya. Ya, sampai tahap ini kita bisa menilai Ayano Koji sangat jahat, kejam dan tidak berkeprimanusiaan. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Sangat di luar prediksi dan dugaan siapa saja yang menonton anime ini. Ya, Ayano Koji menemui Karuizawa, memberikan fakta bahwa ia melihat semua adegan ketika ia sedang dibully. Setelah itu ia memperlihatkan bahwa ia telah merekam semuanya. Dan dia pun menawarkan kerjasama dan perlindungan, di mana rekaman tersebut bisa dijadikan senjata untuk mengancam mereka yang berniat membuli Karuizawa kembali, dengan cara membocorkan rekaman tersebut ke pihak sekolah. Namun, di sisi lain Ayano Koji meminta bantuan Karuizawa untuk membantunya dan menjadi pionnya kapanpun ia dibutuhkan. Lihatlah bagaimana ini terjadi. Ayano Koji tampak kejam, tetapi juga tidak kejam. Dan satu lagi yang paling penting adalah apa yang dilakukan Ayano Koji tersebut sangat-sangatlah logis. Dia memberikan solusi nyata dari permasalahan yang menimpa Karuizawa dengan segala pembulian yang diterimanya. Adegan-adegan inilah mungkin yang membuat orang-orang termasuk saya sendiri menjadi kagum pada karakter satu ini. Ya, jika kita bisa meringkas hanya dengan beberapa kata saja, kata yang tepat yang bisa saya katakan adalah otak kiri. Itulah dua kata yang tepat menggambarkan seorang Ayano Koji. Otak kiri seperti yang kita ketahui selalu mengurusi hal-hal yang logis, dan di sana tidak ada tempat untuk hal-hal yang berhubungan dengan perasaan serta empati. Selama itu logis, semua akan dilakukan. Lihatlah, jika kalian bisa menyamakan karakter ini dengan tokoh nyata dalam sejarah, siapa yang kira-kira yang akan kalian tunjuk? Jika saya diberi pilihan seperti ini, sangat jelas saya akan mengatakan Ayano Koji ini sangat mirip dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa bisa? Karena semasa hidupnya Rasulullah berhasil memanipulasi para musuh-musuhnya menjadi sahabat yang sangat setia kepadanya, bahkan jauh setelah ia meninggal.
mereka tetap setia kepada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebut saja contohnya Umar ibn Khattab, Khalid ibn Walid, Abu Sufyan, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, ajaran yang diajarkan oleh Muhammad ini adalah ajaran yang menitik beratkan kepada hal-hal yang logis. Hal yang paling sederhana saja adalah misalnya Rasulullah Muhammad SAW melarang para umatnya berpuasa sunnah setiap hari. Cukup dengan puasa Daud saja. Ia beralasan mengajarkan itu karena tubuh memiliki hak untuk mendapatkan nutrisi, sehingga puasanya hanya dibatasi hanya 3 hari dalam seminggu. Selain itu, banyak ajaran-ajaran Islam yang didasarkan pada sistem investasi. Misalnya, kenapa Rasul selalu bersyukur? Ya, karena dia pribadi adalah seorang pribadi yang logis, dimana jika kalian ingat, Allah mengatakan jika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan rezekinya. Karena itulah Rasul selalu bersyukur, karena ia selalu menginginkan rezekinya ditambah. Itu adalah contoh-contoh sederhana dari betapa logisnya ajaran ini. Selain itu, ada juga beberapa kejadian khusus yang tercatat dalam sejarah bagaimana sangat logisnya Muhammad ini. Misalnya ketika terjadi gerhana matahari, Rasul Muhammad SAW sangat marah kepada para sahabat-sahabatnya karena mereka mengaitkan kejadian alam tersebut dengan meninggalnya anak laki-laki Muhammad yang saat itu kebetulan meninggal dunia. Lalu satu kasus lagi adalah ketika Rasulullah SAW ditemui oleh seseorang yang mengemis kepadanya karena ia tidak memiliki harta ataupun makanan sedikit pun, dan ia pun mengemis kepada Rasulullah SAW. Di hari pertama ia diberi roti oleh Rasulullah SAW, tetapi hal tersebut membuat sang pengemis menjadi ketagihan dan meminta kembali keesokan harinya kepada Rasulullah SAW. Namun di hari kedua ini Rasulullah SAW tidak memberikan secara langsung makanan dan sebagian hartanya kepada pengemis tersebut. Ia justru menanyakan kepada sang pengemis apakah ia memiliki kapak. Dan ia pun menyuruh sang pengemis untuk mengambil kapak tersebut. Setelah itu, setelah pengemis itu menghampiri Rasul kembali, ia pun memerintahkan pengemis tersebut untuk memotong kayu yang Rasulullah tunjuk di satu perkebunan. Setelah itu, kayu itu pun diserahkan kepada Rasulullah SAW, dan karena kayu tersebutlah akhirnya Rasulullah SAW memberikan hartanya sebagai sebuah upah kerja kepada pengemis tersebut. Itulah salah satu ajaran yang sangat logis yang Rasulullah SAW berikan dan tunjukkan kepada kita, yaitu dimana ketika ada orang meminta-minta ataupun mengemis kepada kita, kita tidak perlu langsung memberikan harta kita kepada mereka, namun Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memberikan solusi terbaik untuk sang pengemis tersebut. Ini sangat sesuai ataupun sangat mirip, bukan? Dengan kasus Karuizawa yang diberikan solusi terbaik oleh Ayano Koji, di mana ia akhirnya tidak dibully lagi karena ia diberikan ataupun menjadi terlindungi karena Ayano Koji merekam semua pembulian yang dilakukan oleh kelas 1C kepada Karuizawa. So, karena itu sangat wajar jika ketika saya menonton anime Classroom of the Elite, saya langsung teringat dengan sosok seorang Nabi Muhammad SAW karena kesamaan karakter mereka berdua, yaitu karakter yang logis, memberikan solusi terbaik, dan juga tidak ada tempat untuk empati ataupun hal-hal yang tidak logis di dalam diri mereka. Ya, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini tentang ajaran Islam di dalam anime Classroom of the Elite, khususnya kepada karakter Ayano Koji sebagai MC dari anime ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan jika ada kritik dan saran, bisa kalian tambahkan kritik dan saran kalian di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita bertemu lagi di video-video berikutnya.